Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, tak terasa kalian sudah kelas 9 ya. Kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran diniyah tematik. Materi pertama untuk kelas 9 ini adalah tentang ilmu Islam dan ilmu pengetahuan. Baiklah, check it out. Mari kita simak video ini ya. Apa itu ilmu? Mengapa diwajibkan? Apa keistimewaannya? Bagaimana dengan fungsinya? Baik, mari kita bahas. Islam mencela dan melarang mengikuti suatu perkara tanpa dilandasi ilmu pengetahuan. Seperti halnya mengerjakan sesuatu yang tanpa ada ilmunya itu akan menimbulkan keraguan. Seperti dalam ayat berikut, ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Selanjutnya adalah penjelasan tentang pengertian ilmu. Secara bahasa, ilmu berasal dari kata alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui, memahami, mempelajari. Secara istilah, yaitu penjelasan terhadap sesuatu hal yang tidak diketahui sehingga dapat dimengerti atau dipahami. Karena sesungguhnya manusia pada saat dilahirkan itu tidak tahu apa-apa, seperti dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, bagaimana cara kita untuk bersyukur? Apakah dengan mengucapkan kata alhamdulillah saja? Syukur berasal dari bahasa Arab syakaro yashkuru syukron, yang artinya berterima kasih. Secara istilah berarti menggunakan apa yang diberikan Allah kepada kita untuk dipergunakan sesuai dengan kehendaknya. Ilmu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada qauliyah dan yang kedua adalah kauniyah. Apa sih qauliyah itu? Qauliyah itu adalah ilmu yang secara khusus diturunkan secara formal dengan diturunkannya wahyu melalui perantara malaikat kepada Rasul. Ayatnya disebut qauliyah sebagai pedoman hidup, kebenarannya mutlak dan untuk tugas hidup, yaitu ibadah. Yang kedua adalah kauniyah, yaitu ilmu yang secara umum diturunkan secara tidak formal melalui ilham secara langsung atau tidak melalui perantara, melalui potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Ayatnya disebut kauniyah yang berarti bukti kekuasaan atau wujud ciptaan, seperti yang bisa kita lihat atau kita dengar di sekitar kita. Baik anak-anak, selanjutnya adalah kewajiban mencari ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Nah, yang pertama, kewajiban mencari ilmu adalah karena adanya perintah untuk membaca dari Allah langsung loh. Yang kedua, perintah untuk mengetahui bahwa tidak ada ilah selain Allah. Yang ketiga, telah dibekali potensi oleh Allah. Dan yang terakhir, hadis Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban bagi setiap muslim muslimah. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi ilmu. Yang pertama adalah sebagai landasan iman agar kita yakin dan tidak berprasangka atau menduga-duga. Dan yang kedua adalah sebagai landasan amal
seperti dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36. Selanjutnya, kedudukan orang yang berilmu. Seperti dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, bahwa Allah akan meninggikan beberapa derajat orang yang berilmu. Dan dalam Surat Az-Zumar ayat 9, bahwa orang yang berilmu itu berbeda dengan orang lain, karena orang berilmu itu pemahamannya berbeda dengan orang yang tidak tahu. Sehingga mereka mengutamakan yang kekal daripada yang sebentar, mengutamakan yang tinggi daripada yang rendah, mengutamakan ilmu daripada kemaksiatan. Selanjutnya ada dalam surat Al-A'raf ayat 179 bahwa orang yang tidak mau mencari ilmu, mereka akan terjerumus dalam kesesatan, bahkan mereka disetarakan dengan binatang ternak dan bahkan lebih hina daripadanya. Dan ini ada tugas untuk kelas 9. Silahkan dikerjakan di buku catatan kalian. Kalau sudah, nanti silahkan fotokan dan kirimkan ke WA Ibu. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Dari Ibu, jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.